Shalom saudara, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di dalam Sela. Saya ingin menghargai setiap saudara yang mengambil waktu untuk menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kesibukan setiap saudara. Yuk kita mulai Sela kita di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan Sela pada hari ini untuk hadirat-Mu boleh nyata dimanapun kami berada saat kami mengikuti Sela pada hari ini. Biar sungguh-sungguh Roh Allah bekerja, boleh membangun, menguatkan, menghibur setiap kami. Terima kasih kami serahkan Sela ini untuk Tuhan bekerja dan membangkitkan iman setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Hari ini kita akan belajar sepenggal kisah dari kitab Nehemia pasal yang keempat. Konteks atau latar belakang Nehemia pasal 4 ini adalah pada waktu itu Nehemia sedang berada di tengah-tengah sebuah proyek pembangunan kembali tembok di Yerusalem. Nehemia sebelumnya adalah seorang Yahudi, saudara, di dalam pembuangan yang bekerja bagi Raja Artasasta dari Persia dan pekerjaannya menjadi juru minuman raja. Pada suatu hari dia mendengar kabar tanah leluhurnya di Yehuda berada dalam kesukaran yang besar dan dalam keadaan yang tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Dengan hati yang hancur, ia kemudian berdoa kepada Tuhan, berpuasa, bahkan berkabung serta bertobat atas nama bangsanya, bangsa Israel. Nehemia pun kemudian meminta izin kepada raja supaya dia bisa pulang untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Dan puji Tuhan, Raja Artasasta akhirnya mengabulkan permohonan Nehemia tersebut dan bahkan mendukung penuh rencananya. Jadi Nehemia kemudian pulang ke kampung halamannya di Yerusalem dengan membawa surat pengantar kepada para pemerintah setempat dan bahkan juga bahan-bahan bangunan untuk pembangunan tembok Yerusalem, dan juga ikut juga bersama dengan dia serombongan orang-orang Yahudi yang merupakan gelombang ketiga kepulangan mereka dari pembuangan. Namun saudara, sesampainya mereka di sana dan sewaktu dia dan orang-orangnya mulai membangun kembali tembok Yerusalem, saudara, yang terjadi adalah banyak tantangan dari orang-orang yang selama ini tinggal dan menetap di Yerusalem. Khususnya ada dua tokoh utama yang bernama Sanballat dan Tobia. Mereka ini serta beberapa tokoh yang lain adalah orang-orang yang sebelum kedatangan Nehemia sudah menikmati segala kenyamanan, kemapanan di dalam posisi mereka di kota Yerusalem. Mereka ini ingin mempertahankan status quo dan tidak menginginkan adanya perubahan yang baik di Yerusalem. Yang mereka kemudian lakukan bukan hanya mereka berupaya mengganggu proyek pembangunan ini, tetapi mereka juga berupaya menghancurkan mentalitas orang-orang Yahudi dengan celaan dan hinaan mereka. Mereka mempertanyakan kemampuan orang Yahudi untuk membangun tembok Yerusalem, saudara. Nah, bagaimana tanggapan Nehemia akan hal ini? Alkitab mencatat Nehemia memilih untuk tidak menanggapi ujaran kebencian, intimidasi, hinaan dari Sanballat dan Tobia, saudara. Dia memilih untuk berdoa dan membawa perkaranya di hadapan Tuhan, serta meminta untuk Tuhan sendiri yang bertindak dan menyatakan keadilannya. Dan bukan hanya berdoa, saudara, Nehemia kemudian beserta seluruh orang-orang yang bersama-sama dengan dia terus tekun melanjutkan pekerjaan pembangunan dengan segenap hati. Dan hasilnya adalah mereka bisa menghasilkan kemajuan yang pesat, saudara. Dan mereka bisa melakukan itu karena mereka menyerahkan kepada Tuhan apa yang menjadi bagian Tuhan, yaitu berperkara kepada musuh-musuh mereka. Dan pada saat yang sama, mereka melakukan bagian mereka, yaitu terus bekerja menyelesaikan proyek pembangunan tembok Yerusalem. Dan saudara, di saat Sanballat, Tobia, dan para sekutu mereka melihat bahwa ternyata intimidasi perang urat syaraf mereka gagal, dan bahkan pekerjaan tembok itu justru semakin cepat, saudara, maka mereka memutuskan untuk melakukan serangan secara fisik kepada Nehemia dan rakyat yang turut membangun tembok. Dan kembali lagi, sewaktu Nehemia mendengar rencana mereka ini, ia melakukan hal yang sama, yaitu Nehemia berdoa, saudara. Saudara, doa bagi Nehemia itu bukanlah solusi terakhir sewaktu dia menghadapi masalah. Saat yang lain dilakukan gagal, dia berdoa, bukan. Bagi Nehemia, doa adalah solusi pertama yang dilakukan sebelum dia melakukan hal-hal yang lain. Dan Nehemia bukan hanya berdoa, dia dan orang-orangnya kemudian mengadakan penjagaan siang dan malam terhadap serangan yang bisa saja datang dari Sanballat dan teman-temannya. Jadi mereka berjaga-jaga, mereka waspada. Namun saudara, masalah yang dihadapi Nehemia ternyata tidak berhenti di sini. Yang terjadi selanjutnya adalah Nehemia kemudian menghadapi tantangan
Bukan lagi dari luar, tapi dari dalam, saudara. Di ayat 10 sampai 12 dari Nehemia pasal 4, diceritakan bagaimana kekuatan para pekerja sudah mulai merosot, sedangkan pekerjaan masih sangat banyak. Bahkan orang-orang yang bekerja membangun itu berkata bahwa mereka tidak sanggup lagi melanjutkan proyek pembangunan tembok itu. Mereka semua mengalami kelelahan, saudara. Walaupun Nehemia sendiri sebenarnya masih kuat dan masih bersemangat, namun ternyata banyak orang di antara orang-orang yang bekerja dengan dia, mereka mulai lemah, mereka mulai patah semangat. Selain lelah karena pekerjaan yang berat, mereka juga mulai kecut, mulai gentar dengan kabar bahwa musuh-musuh mereka akan datang, menyerang dan membunuh mereka. Mereka ketakutan. Dan kita lihat apa yang dilakukan Nehemia, apa yang menjadi respon Nehemia menghadapi situasi ini, saudara. Di ayat yang ke-13 dan ke-14 mencatat respon Nehemia terhadap tantangan yang dihadapi ini. Mari kita membaca Nehemia pasal yang keempat, ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Ayat ke-14. Ku amati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan pada orang-orang yang lain. Ini yang dikatakan Nehemia. Jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Selain dikasih Tuhan, Nehemia adalah pemimpin yang mengerti bagaimana menciptakan rasa aman, serta bagaimana menyemangati orang-orang yang dipimpinnya, saudara. Untuk memberikan rasa aman dari kemungkinan serangan dari musuh, Nehemia pertama-tama memerintahkan untuk memperkuat penjagaan dengan persenjataan yang lengkap di tempat-tempat yang rawan untuk diserang. Jadi dia memberikan rasa aman, dia mempersiapkan untuk ada serangan datang. Dia bukan hanya berwacana, namun langsung membuat dan melakukan keputusan yang strategis, langsung buat keputusan eksekusi demi perlindungan dan keamanan rakyatnya, saudara. Nah, setelah semuanya tertata dengan baik, dengan benar, dia kemudian memberikan kata-kata yang membangkitkan semangat bagi orang-orang yang tadinya kelelahan, patah semangat, dan sudah mau menyerah untuk membangun tembok Yerusalem tersebut. Dan ini juga adalah kata-kata yang perlu kita pegang di dalam kita menghadapi serangan atau intimidasi musuh yang selalu berusaha melemahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Saudara, yang pertama Nehemia berkata kepada mereka untuk jangan takut kepada musuh-musuh mereka. Dan Nehemia memberikan alasan mengapa mereka tidak perlu takut, saudara. Dan alasannya bukanlah karena kekuatan atau penjagaan ketat yang mereka telah siapkan itu bagus, itu bukan. Tetapi karena Tuhan mereka, Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang maha besar dan Allah yang dahsyat. Itu alasannya. Dan yang kedua, Nehemia berkata, berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anakmu, untuk anak laki-laki perempuan, juga berperanglah, berjuanglah untuk istrimu, dan juga mempertahankan rumahmu. Setelah tahu bahwa ada Allah yang dahsyat maha kuasa menyertai, inilah waktunya untuk berperang, melawan, untuk berjuang bagi orang-orang yang kita kasihi. Sedang dikasih Tuhan dan sama seperti Nehemia dan orang-orangnya berada dalam serangan yang mengancam keluarga mereka, rumah mereka. Kita pun saat ini berada dalam bahaya serangan yang luar biasa atas keluarga-keluarga kita. Saya memperhatikan hari-hari ini salah satu hal yang paling gencar diserang iblis adalah keluarga. Masalah perceraian, tekanan keuangan, pola pengasuhan anak, konflik dalam rumah tangga, semakin sering kita dengar, termasuk yang terjadi di antara orang-orang percaya. Izinkan saya, Bapak Ibu Saudara, melalui Sela hari ini untuk mendorong kita. Yuk kita tidak termakan oleh tipu daya iblis yang mengatakan supaya kita menyerah sajalah dengan adanya konflik atau pergumulan yang berat yang kita alami, sudah menyerah sajalah. Saudara, ini bukan waktu untuk menyerah. Inilah waktu to fight for your family, untuk berjuang bagi keluargamu, berperang bagi mereka.
Bagi para suami yang mengikuti Sela pada hari ini, saudara, jangan kau menyerah dengan istrimu. Para istri yang mungkin mendengarkan hari ini, saudara, jangan menyerah dengan suamimu. Bagi para orang tua, jangan menyerah dengan anak-anakmu. Kalau sudah ada anak-anak di sini, jangan menyerah dengan orang tuamu, dan seterusnya. Karena inilah waktu untuk berperang, waktu untuk kita berjuang bagi keluarga kita. Kita hidup di dunia di mana sepertinya iblis berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan keluarga yang berakibat pada perselingkuhan, perceraian, hubungan yang penuh konflik antara suami dan istri, orang tua dan anak, anak-anak dengan orang tua, dan hubungan-hubungan yang lain. Walaupun saya tahu perjuangan ini tidak mudah, namun ingatlah kebenaran yang penting ini, saudara. Saudara tidak berjuang sendirian. Ada Allah yang dahsyat yang turut berperang bagi saudara. Dan jika Allah yang menyertai kita, penguasa langit dan bumi, maka kemenangan adalah sebuah jaminan. Tetaplah percaya, tetaplah berdoa, saudara. Tetaplah mengasihi, tetaplah mengampuni. 7 kali orang benar jatuh, Alkitab berkata, dia akan bangkit lagi. Jika ada satu perjuangan yang layak diperjuangkan dengan mati-matian dalam hidup yang satu kali ini, maka itu adalah perjuangan bagi keluarga. Pertanyaannya, bagaimana saya bisa memperjuangkan keluarga saya? Di area apa saja yang saya harus berjuang bagi keluarga saya dalam situasi saat ini? Yang pertama, kita perlu berjuang dalam doa. Inilah senjata utama kita di saat kita mengalami permasalahan dalam keluarga kita. Saudara, ada banyak ayat yang mendorong kita untuk berdoa. Tapi saya mau katakan, doa bukanlah supaya Tuhan berbelas kasihan kepada kita dan kemudian Dia akan menolong kita. Tidak, saudara. Tuhan itu bahkan pasti akan menolong kita. Karena Dia itu adalah Allah yang penuh dengan kasih. Namun kita perlu berdoa sebenarnya adalah untuk membuat iman kita tetap kuat. Dan kita tetap percaya akan adanya kuasa Allah yang memberi kita kekuatan di dalam situasi yang sulit di dalam keluarga kita. Sama seperti Nehemia saat mendengarkan kondisi yang menyedihkan di Yerusalem, saat dia mendengar ada serangan-serangan, dia langsung berdoa, berpuasa, bahkan dia memohonkan ampunan Tuhan atas bangsanya, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, di saat kita mendengar atau kita melihat hal yang tidak baik terjadi pada suami kita, istri kita, atau anak-anak kita, maka yang pertama kita perlukan adalah berdoa bagi mereka. Memohonkan ampun Tuhan bagi mereka. Saat melihat ada hal yang tidak baik dengan mereka, maka inilah waktunya untuk kita berperang demi mereka di dalam doa dan bukannya justru menyerang atau memerangi mereka. Saya tidak mengatakan untuk kita kompromi atau membiarkan dosa atau ketidakbenaran di dalam keluarga kita. Tidak, saudara. Kita perlu sampaikan kebenaran di dalam kasih kepada mereka. Namun kita harus ingat bahwa mereka ini bukan musuh kita. Mereka adalah orang-orang yang sedang bermasalah, sedang kalah. Dan mereka adalah orang-orang yang memerlukan doa kita, bantuan kita untuk mereka keluar dari permasalahan mereka. Saat kita berdoa, kita mengakui bahwa kita tidak mungkin memenangkan perjuangan ini, perjuangan bagi keluarga kita ini dengan kekuatan kita sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, doa adalah tanda kita memerlukan Tuhan. Kita yang percaya adalah orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Dan Alkitab mengatakan doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yang pertama berdoa. Yang kedua, saudara, kita bisa berjuang untuk keluarga kita dengan perbuatan kita. Kita semua tahu bahwa action speaks louder than words. Atau perbuatan itu berbicara lebih keras daripada perkataan. Sama seperti Nehemia yang tidak hanya berdoa, tapi dia mulai bertindak sesuai dengan apa yang didoakannya. Maka di dalam memperjuangkan keluarga, tindakan kita sangatlah penting, saudara. Alkitab juga mencatat bahwa iman tanpa perbuatan itu mati. Artinya apa yang kita imani perlu kita hidupi dengan perbuatan baik yang sesuai dengan apa yang kita imani. Sebagai contoh, saudara, jika ada istri yang saat ini sedang beriman, sedang berdoa untuk perubahan atau keselamatan suaminya, maka dia perlu untuk tekun berbuat baik kepada suaminya. Walaupun suaminya tersebut mungkin belum percaya atau belum menunjukkan adanya perubahan dalam hidupnya.
1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang pertama menuliskan demikian. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Saudara, ayat ini tidak mengatakan bahwa perkataan kepada suami tidak penting, bukan. Nanti kita juga akan membahas pentingnya kita memperkatakan yang benar. Namun saudara, kelakuan atau perbuatan kasih, perbuatan baik seorang istri kepada suami yang belum percaya, itu jauh lebih berkuasa mengubahkan ketimbang hanya perkataan. Hal yang sama berlaku bagi para suami kepada istrinya, atau orang tua kepada anak-anaknya, atau anak-anaknya kepada orang tuanya. Jika kita mau beriman, berjuang untuk melihat perubahan terjadi di dalam kehidupan keluarga kita, maka kita harus minta kekuatan Tuhan supaya kita dimampukan untuk bisa melayani mereka, berbuat baik, berbuat kasih kepada mereka terlebih dahulu. Hal yang ketiga, di dalam kita berjuang untuk keluarga kita adalah dengan perkataan iman atau perkataan yang membangun, saudara. Yang saya maksudkan di dalam kita berjuang dengan perkataan kita bukanlah kita menggurui atau menghakimi mereka atau mencela mereka, saudara. Namun kita memperkatakan hal-hal yang membangun iman mereka dan juga memperkatakan apa yang menjadi iman kita untuk mereka. Di saat orang-orang Yahudi di Yerusalem mengalami ketakutan dan patah semangat, kecapean dalam pekerjaan membangun tembok, Nehemia memperkatakan atau menguatkan mereka dengan berkata, "Hei, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar. Ingatlah kepada Allah yang maha dahsyat." Di sini Nehemia tidak menghardik atau menyalahkan mereka yang lagi patah semangat, lagi kecapean. Namun Nehemia menyemangati mereka untuk mereka mengingat bahwa mereka punya Tuhan yang luar biasa. Sedang dikasih Tuhan, ketimbang terus-menerus mengeluh dan memperkatakan situasi buruk yang sedang terjadi, mari kita belajar oleh anugerah Tuhan tentu saja untuk memperkatakan apa yang kita ingin terjadi. Contohnya jika anak kita saat ini masih struggle dengan kemalasan, malas belajar, malas ini, malas itu, maka ketimbang mengatakan kamu ini malas sekali, walaupun itu mungkin memang kenyataannya, tidak salah kenyataannya begitu. Namun mari kita berjuang untuk dia dengan memperkatakan, Papa percaya kamu pasti bisa. Oleh anugerah Tuhan, kamu pasti bisa menjadi anak yang rajin. Papa percaya Tuhan sanggup mengubahkan kamu. Perkatakan hal-hal yang membangun mereka dan perkatakan iman kita kepada mereka. Walaupun misalnya pasangan saudara sepertinya mustahil bisa berubah, namun perkatakan perkataan iman bahwa mereka pasti bisa berubah. Karena bisnisnya Tuhan itu adalah mengubahkan manusia, saudara. Jika anak-anak kita atau pasangan kita sulit menghargai atau menghormati kita, mari kita mulai dengan mengatakan bahwa kita ini menghormati, menghargai mereka. Kebenarannya adalah sering orang sulit menghormati atau menghargai orang lain karena dia sendiri jarang menerima kata-kata penghargaan atau penghormatan kepada mereka. Disinilah saudara hukum tabur tuai terjadi. Jika kita ingin menuai penghormatan dan penghargaan, mari kita mulai dengan menabur, menghargai anggota keluarga kita. Oleh pertolongan Roh Kudus, mari kita terus berjuang untuk keluarga kita dengan memperkatakan apa yang kita percaya akan terjadi dan bukan hanya memperkatakan apa yang sedang terjadi. Jadi inilah waktunya untuk kita semua, let's fight for our family. Mari kita tidak menyerah dengan keluarga kita. Mari kita terus berjuang untuk mereka dengan doa, dengan perbuatan baik kita, dan dengan perkataan iman kita. Dan kita tahu kita tidak berjuang sendiri, karena dengan kekuatan kita sendiri kita pasti gagal, kita pasti kalah lah. Tapi kita berjuang dengan kekuatan dan penyertaan Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup mengubahkan hati orang dan sanggup melakukan hal yang mustahil sekalipun. Izinkan saya saat ini berdoa bagi saudara. Tuhan, hamba-Mu secara khusus berdoa bagi mereka yang saat ini sedang mengalami pergumulan di dalam keluarga mereka.
Bagi mereka yang sedang bergumul dalam masalah hubungan suami istri, orang tua dengan anak, dalam hubungan persaudaraan yang lain Tuhan, hamba-Mu berdoa. Biar firman-Mu hari ini boleh memberi kekuatan bagi setiap mereka. Bahkan aku berdoa untuk mereka yang sudah hampir menyerah atau bahkan yang sudah menyerah dengan kondisi keluarga mereka. Tuhan, aku berdoa limpahkan kekuatan yang baru, semangat yang baru untuk mereka bangkit dan berjuang bagi keluarga mereka. Di dalam doa, dalam perbuatan baik, dan di dalam perkataan mereka. Oleh anugerah-Mu dan pertolongan Roh Kudus kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara.